yang dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, gitu. Saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarnya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi. Nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun, Ibu akan simpan di tabungan gitu ya. Dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Yeah. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Nah, hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun.